sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya ditemenin seorang adik, seorang teman yang luar biasa. Karena kalau ada dia, suasana jadi cerah, dia kayak matahari. Jadi teman-teman atau anak-anaknya selalu menjuluki mama itu kayak matahari. Dimana ada mama di sana ada kegembiraan dan terang benderang seperti bintang. Halo Ida. Terima kasih sudah mengundang datang ke sini. Saya yang thank you. Kamu yang selama ini cuman saya lihat dari jauh tuh cantik sekali, ramah tamah. Setelah saya kenal ternyata memang benar omongannya anakmu. Di mana ada kamu, di sana ada keceriaan, terang benderang. Nah, yang jadi pertanyaan saya Ida, apakah itu bakat dari kecil, selalu mudah berteman dengan siapa saja, atau memang kamu prinsip hidupmu apa sih sehingga kok dimanapun kamu punya teman, kamu nggak peduli siapapun, pokoknya selalu jadi teman kamu? Mungkin bisa dikatakan bakat kali ya Ci, dan itu juga dari nenek ya. Saya juga ada satu figur nenek saya dari papa. Itu juga begitu dicintai banyak orang, begitu ramah dan begitu gampang menolong. Jadi kayaknya saya juga terinspirasi dari nenek saya. Jadi role model ya? Iya, itu. Dengan kesederhanaan dia, saya bisa mengambil sesuatu yang banyak dari dia. Dan saya lihat kamu gimana ya? Enak berteman tuh, tanpa ada beban. Iya, memang begitu. Iya. Dari SD. Ida merasakan setelah mulai SMA kesini ya, SMA kesini. Nggak tahu ya Ci, itu kayaknya susah ya. Ida nggak ada modus kalau bergaul, nggak ada motif. Ini anak orang kaya nih gue deketin, nggak ada sama sekali. Nyambung, bisa happy bareng, berarti temen. Kalau dan saya berpikir kalau misalnya dia bukan temen yang baik pun otomatis pasti akan dia gitu. Dan saya lihat di Facebookmu tuh kalau kamu pulang Jakarta, wih temanmu kayaknya berbondong-bondong untuk bertemu dengan kamu. Banyak yang menunggu sebetulnya, itu pun kemarin pulang nggak sempet karena masa pandemi ini ya. Jadi ya sempet disaring-saring lah karena harus jaga ini juga kondisi. Banyak sekali yang nggak bisa ketemu, bener-bener banyak. Dan kamu pindah Bali, di Bali pun temenmu banyak sekali loh. Di semua event kamu langsung bisa akrab dengan siapa aja. Itu kan nggak mudah, Ida. Banyak orang yang nggak bisa loh. Puji Tuhan sih Ci, nggak tahu ya, itu Ida dikasih kelebihan sama Tuhan. Ida mudah sekali memang bergaul sama siapapun. Bahkan di dalam pesawat pun satu jajaran tempat duduk bisa langsung akrab, bisa udah seperti saudara. Begitu 2 minggu kemudian dia bisa beliin tiket saya pulang ke Jakarta. Baru ketemu sekali di pesawat dia. Nggak tahu, saya juga bingung. Dengan talentamu seperti itu, berarti harusnya kamu megang perusahaan apapun, kalau bagian marketing ya pasti jalan. Nggak tahu ya, saya cuma dulu kan saya karyawan BCA, bagian marketing. Di situ sih saya banyak belajar, bener-bener ditempa, dapat training segala macem, dapat training yang juga harus kerendahan hati, sampai ngosek WC, toilet itu saya bersihin, itu kita dilatih untuk itu. Jadi bener-bener dari A sampai Z diajarin di BCA itu. Dan saya memang nggak ngerti ya, memang ada kemampuan untuk bisa ngelobi orang gitu. Sampai saya dulu dijulukinnya si pelobi ulung sama teman-teman BCA gitu waktu itu. Saya kenal banyak pejabat, saya dengan mudahnya bergaul dengan pejabat dengan setingkat menteri waktu itu.
Bapak Radius Prawiro almarhum, Bapak Sumarlin, itu tuh saya akrab dulu kalau ke ruangan dia. Loh Ida, apa kamu pernah susah kalau melihat kamu sedemikian bersinar itu? Iya, itu ruginya begitu tuh, orang nggak ada yang nganggap susah gitu loh. Jadi kalau kita nggak cerita, orang nggak tahu saya susah. Jadi saya selalu dianggap orang yang punya. Guru-guru siapapun di sekolah pasti kalau ada apa-apa Bu Ida nomor 1. Untuk wawancara yang pertama, hari pertama itu kan biasanya kaum berduit, saya nomor 1 di hari pertama, disamakan dengan direktur-direktur PT-PT yang lain. Si Ida yang cuma seibu rumah tangga dianggapnya orang punya, tapi itu saya juga nggak ngerti. Padahal aduh, siapa sih saya ini, benar-benar orang yang nggak punya apa-apa gitu. Tapi penampilanmu juga rapi, orang lihatnya enak gitu loh. Nggak tahu ya, emang saya selalu memang baju-baju saya juga saya pilih, maksudnya saya bisa milih lah gitu, pakainya maksudnya ya walaupun nggak mewah gitu tapi pantas gitu. Itu sih saya nggak ada hidup dari kemewahan apapun, nggak ada. Oke, tadi kamu bilang karena nenek kamu, oma kamu mempunyai hati yang selalu memberi, jadi kamu ada role model. Yang saya lihat dalam keterbatasanmu, kamu terus nolong orang, nggak berhenti. Itu resepnya dari mana ya? Cuman dari emak itu aja? Dari kepercayaan teman-teman. Saya banyak dikelilingin sama orang baik di sekeliling hidup saya. Itu benar-benar luar biasa. Nggak bisa disebutin satu-satu, terlalu banyak orang baik di sekeliling saya dan percaya sama saya. Jadi saya cuma dipakai Tuhan sebagai pembawa berkat, sebagai penyalur. Saya sendiri seandainya ikut pun berkontribusi di dalam sumbangan atau donasi, itu paling saya 0, sekian persen. Tapi saya pasti ada ikut gitu loh, walaupun sedikit. Saya nggak mau cuma modal tenaga doang, modal mulut doang saya nggak mau juga. Saya pasti ikut walaupun seberapa persennya gitu. Saya selalu menolong orang. Saya selalu juga minta tolong ke teman-teman saya. Saya punya teman-teman yang donatur yang baik, donatur gereja yang baik buat saya. Jadi saya nggak bisa sendirian nolong orang, pasti melalui tangan teman-teman saya yang baik, yang setiap malam selalu saya doakan mereka. Tapi saya lihat, maaf ya, ini kan saya masih lihat dari luar ya. Kayaknya kamu nggak pernah mikirin diri sendiri gitu. Maaf, maksud saya ringan tangan, semua orang minta tolong sama kamu cepet begitu loh. Terus saya, loh, kan kamu juga harus menolong diri sendiri. Maksud saya kan, ya maaf mungkin kamu berjuang untuk keluargamu atau apa, tapi saya lihat kamu kayaknya nolong orang itu sudah keluar dari dalam gitu loh, dan nggak usah dipikir itu keluar gitu. Gimana sih caranya begitu dah? Memang sih saya akuin, saya pernah waktu itu saya pergi ke orang meninggal, teman saya anaknya meninggal. Saya pergi begitu tahu sore saya langsung pergi tanpa pikir panjang lagi, sampai saya pulang besok pagi jam 7 pagi saya masih ada di rumah duka. Sampai anak saya malam saya titip ke adik saya laki-laki, kata saya tolong jagain anak-anak saya di rumah bertiga, mereka masih kecil-kecil. Tengah malam kira-kira jam 2 jam 3 gitu, adik saya telepon, anak lu sakit, muntah-muntah si ini. Saya bilang, tolong lu kasih obat ini, kasih obat itu, kasih ini, tolong temenin. Saya belum bisa pulang. Sampai ada saya ngomong, lu tuh bukan mikirin lu anak-anak, malah lu ngituin orang. Nggak apa-apa, gue lagi bantu orang. Bagi saya memang gimana ya, bukannya saya ibaratnya keluarga nomor 2, bukan. Cuma kalau maksudnya keluarga lebih bisa mengerti gitu loh. Mereka lebih ngerti kalau saya bisa nolong orang tuh, anak-anak saya tuh udah tahu banget. Nggak apa-apa, kita maksudnya
kita bisa. Iya, kita bisa begini, mama biarin nolong orang. Sepertinya anak saya udah ngerti dari kecil. Apakah pernah punya seperti ini? Kalau dulu saya kan soalnya kebanyakan ngurus anaknya orang ya. Iya. Saya punya prinsip begini, kalau saya memperhatikan anak orang, nanti Allah akan memperhatikan anak saya. Atau kalau saya nolong banyak orang, Allah juga akan menolong saya. Punya pikiran seperti itu juga. Betul sih, ada sih kepikiran seperti itu. Kalau kita banyak nolong orang, pasti kan kita akan ditolong orang. Dan jangan pernah juga kita nolong si Anu akan dibalas dengan oleh si Anu. Nggak pernah itu. Jangan pernah kepikiran seperti itu. Yang ngebalas tuh biasanya orang lain. Yang malah kita nggak pernah kenal, nggak pernah kepikiran kita gitu, nggak pernah timbul dalam hati. Itu benar-benar tuh firman itu saya suka banget karena saya pikir itu sering terjadi dalam kehidupan saya. Nggak pernah kepikir, nggak pernah apa, tapi Tuhan toh kirimkan dia untuk menolong saya gitu, dengan cara mereka. Itu sih saya juga hidup karena banyak dapat pertolongan dari orang, dari Tuhan, tapi melalui orang-orang itu. Maka saya pun ya cuma bisanya ya nolong orang ya begitu, dengan segala kemampuan saya yang terbatas. Dengan cara itu saya untuk maksudnya membalas kebaikan Tuhan. Keluargamu mensupport semua? Support sih ya, suami saya juga saya ajarin untuk bisa nolong orang tanpa pikir panjang gitu. Tapi memang bingung ya. Memang pernah nih saya pengalaman gini. Tengah malam jam 2 tiba-tiba ada telepon. Tiba-tiba ada telepon. Nggak taunya teman saya, tetangga saya. Bu Ida, bisa tolongin nggak? Mobil saya mogok di dekat pos security. Hah? Kenapa Pak? Salah isi bensin, harusnya solar diisi bensin gitu. Waduh, saya dengan spontannya bangunin suami saya. Jadi saya jam 2 malam dorong-dorong mobil ke rumah, sampai ke rumah teman saya. Itu saya pikir, kenapa teman saya berani menghubungin saya? Kenapa dia nggak menghubungin teman-teman yang lain gitu loh? Ya mungkin saya punya nilai plus di depan mereka, di mata mereka. Oh Ida yang bisa nolong saya kalau begini. Saya pikir gitu. Keren kamu. Sering sekali saya jam 2 malam dibangunin orang untuk nolong orang. Saya loncat langsung, saya pun ganti baju langsung. Saya nggak pikir, ngantuk besok aja. Nggak pernah saya kepikir seperti itu. Begitupun kalau saya dapat kabar orang meninggal, orang sakit, saya langsung cuci muka, gosok gigi, ganti baju langsung. Itu ilmu dari Tuhan itu kali ya. Yang harus disyukurin. Iya Ci, mungkin saya nggak pernah mikir panjang kalau kayak gitu. Nggak pernah saya nunda-nunda. Wah besok aja lah, sekarang udah malam. Suami saya suka pikiran begitu, saya kata saya enggak, ntar kita terlambat. Ayo sekarang. Kalau dia bisa minta tolong bantuan kita sekarang, berarti dia membutuhkan kita sekarang, kayak gitu. Itu mungkin rumusnya. Jangan menunda-nunda dan jangan berpikir panjang. Iya betul. Tuh, saya dalam hal kecil loh Indah, dalam hal olahraga aja. Kalau saya pikir pasti nggak jadi loh. Iya. Jogging itu. Jadi saya prinsipnya jangan dipikir. Iya. Pulang misal pagi langsung ke lapangan renang. Udah nggak usah mikir, pokoknya motornya bawa aja ke sana. Betul. Kalau tak pikir pasti pulang rumah. Iya. Nggak jadi. Malah ini dulu itu iya. dulu ya. Masih mau ini jam sekian masih mau ini gitu. Betul. Ya saya justru niru kamu. Iya bener ya. Nggak usah dipikir-pikir ya, sudah langsung. Dan jangan suka mikirin resiko kalau menolong orang. Kadang orang janganlah, ntar kita dibenci malah begini. Jangan, namanya menolong, ya udah resiko, apapun resiko. Tapi terima kan, gitu. Saya sering dibodoh-bodohin orang karena saya nggak pernah nimbang resiko. Ya nggak apa-apa lah, itu buat belajar. Buat pembelajaran, berarti lain kali seperti ini. Dulu sahabat saya selalu mengatakan begini, Linda, tiap orang datang ke tempatmu nangis-nangis kamu tolong. Itu haknya anakmu loh. Uang yang hasil keringatmu itu haknya anakmu. Kenapa kamu berikan sama orang? Itu namanya kamu bukan bijaksana, kamu bodoh. Sampai saya itu menerima dibodoh-bodohin loh. Terus ya seperti itulah. Saya baru ini kejadian ya.
2 orang di lingkungan saya sakit ya. Nah, dua-duanya selalu WA saya, minta saya tengok. Entah itu istrinya, yang satu suaminya, WA, Linda, misalnya Taci ini terus nanyain kamu loh, kamu bisa tengok enggak? Satunya juga gitu, Lin, kokomu ini nanyain kamu terus loh. Kamu kalau kesini bawain saya camilan ya. Kadang-kadang saya nggak berani ninggal suaminya itu, sehingga dia nggak makan atau nggak nyamil. Udah saya pulang misa langsung belikan di Circle K yang buka kan, saya bawain camilan saya antar. Terus lagi Lin, tak beliin nasi sama saya. Terus Lin, nasinya kok enak, bisa nggak Cik nitip? Ya udah, tak beliin lagi, nggak usah nitip lah gitu loh, nggak mau sakit. Nah akhirnya Ida, saya dimarahin sama cici saya. Dia bilang gini, selama ini kan saya nggak pernah tahu ngurusin kamu berbuat baik sama siapapun. Sampai kepalamu diserahkan pun saya nggak pernah komentar. Tapi kali ini saya marah sama kamu. Saya bilang, kenapa Ci? Kamu bayangin, ini masa COVID. Yang papanya sakit saja anaknya nggak mau nengok. Iya. Lah kamu bukan siapa-siapa ini. Kamu cek bolak-balik rumah sakit, sebentar nganter snack, sebentar nganter nasi, belum lagi yang satunya nih. Please, saya tidak pengen kamu ke rumah sakit, berhenti ke rumah sakit, stop. Saya bilang, iya Ci, saya akan taat. Saya nggak ke rumah sakit lagi. Dia WA saya bilang, sorry Ci, saya lagi ada kegiatan gitu, satunya juga. Akhirnya Ida, yang satu meninggal. Padahal saya sudah janji, kan waktu saya ke sana, dia kan nangis, dia pegangin tangan saya, dia bilang, Lin, nggak ada satu orang pun yang mau nengok saya. Saya rindu teman-teman, tolong sampein salam saya. Ini kan kami satu di arisan rukun ibu. Tolong sampein salam saya kangen. Terus dia bilang, Lin, kamu datang lagi lo ya. Aku seneng kalau didatengin. Iya Ci, aku janji aku datang. Dan aku gak datang ke Ida. Karena saya sudah janji sama cici saya bahwa saya nggak tahu. Dan itu saya menyesal. Waktu saya meninggal di rumah duka, di kargo saya datang. Dan saya bilang, Ci, sorry, saya nggak sempat datang. Dan itu sedih memang. Itu kadang-kadang berbuat baik itu juga dilema. Iya. Di salah satu kebodohan, seakan-akan kita nggak mikir resiko buat anak dan cucu kita. Di salah satu panggilan hati, karena memang dari dulu kita orangnya kayak begitu. Kalau ada orang susah pasti kita datang. Kalau ada orang susah pasti minta tolongnya ke kita gitu. Karena mereka tahu siapa yang bisa diandalkan. Tapi dalam kondisi seperti ini itu jadi gampang kadang-kadang. Apakah kamu pernah ngalami ya situasi yang ya kamu dibodoh-bodohin lah? Kenapa sih kamu terlalu mikirkan orang lain gitu? Saya sih ngalamin lah sih kayak gitu, ngalamin apalagi di masa pandemi ini. Tapi ya itu paling saya akhirnya jadi ribut sama suami, karena kan yang ngelarang nih kebanyakan suami gitu loh. Saya orangnya sebetulnya pasti nggak mikirin diri sendiri, cuma ya belakangan juga kan memang terlalu, maksudnya keadaannya memang ibaratnya kalau boleh katakan gawat, ya memang udah dalam keadaan gawat ya. Kita juga harus tahu diri ya, harus, apalagi kita ada penyakit bawaan itu kan juga kita harus mikirin diri sendiri juga kan, tetap kan ya direm-rem lah, bisa dengan cara yang lain menolong orang tanpa kehadiran atau gimana. Saya pikir tetap bisa berbuat baik sih. Saya pikir gitu.
ya jangan dengan juga mengorbankan diri kan, jangan juga sih, kan kita juga masih punya keluarga. Betul juga sih, keadaan gini memang untuk nolong kalau bisa ke rumah sakit segala macam memang agak sesuatu banget. Itu tempat yang saat ini cukup orang dijauhin lah gitu kalau bisa gitu. Ya, memang sebelum pandemi hobi saya keluar masuk rumah sakit. Saya doain orang sakit juga, saya bukannya suka ya, seneng gitu, pas saya seneng. Saya ada pengalaman beberapa kali ngedoain orang itu meninggal dalam waktu saya doain hari itu 3 orang meninggal dalam sehari, beda jam-jamnya aja. Itu tuh berbekas banget di dalam diri saya tuh. Nah dari situ saya sering banget diminta tolong teman, doain si ini ya, doain si ini yuk, si ini baru begini sih itu. Nah saya itu kadang bukannya saya senang, tapi saya terpanggil untuk mendoakan orang yang sudah dalam sakratul maut gitu. Untuk pelepasan itu, karena mereka betul-betul butuh doa iya, kita. Betul. Saya itu sering mengalami itu dan akhirnya Kamu tahu dah, di masa pandemi ini kan kondisi sulit ya. Orang meninggal bahkan keluarganya nggak bisa deket, nggak bisa lihat. Iya, betul. Padahal secara psikologi semua manusia ketika dia menghadapi sakratul maut, dia butuh seseorang. Betul. Seberapapun jahatnya dia, seberapapun dia tidak butuh siapa-siapa, tapi dalam keadaan saat-saat akhir hidupnya dia itu butuh orang lain loh. Iya betul. Makanya yang COVID ini nggak bisa ngebayangin bener-bener. Betapa dia meninggal dengan kesendirian dan ketakutan sendirian. Sehebat-hebat orang dah, seberani-beraninya orang, ketika dia di ambang batas mau meninggal, dia butuh seseorang. Iya. Sudah dia dalam meninggalnya dalam keadaan sendiri, pada saat dimakaminya juga sendiri, itu benar-benar sangat menyedihkan sekali di dalam hidup memang. Ya semoga ini benar-benar menyadarkan semua dari kita. Setelah pandemi COVID selesai, mungkin kita bisa lebih care pada orang lain ya. Kalau mungkin kita yang sudah punya jiwa sering datang ke rumah sakit nolong, mungkin nggak masalah. Mungkin banyak orang yang masih belum terpanggil. Ya, tapi ya untungnya anak-anak saya selalu mengerti saya. Dan dia selalu mengatakan kalau jiwanya mami memang seperti itu, lakukan. Karena memang itu kepuasan diri kita, kegembiraan kita, kebahagiaan kita. Jadi anak-anak pun tahu sih, pada saat mama bisa berbuat baik kepada orang lain, itu mama akan sangat bahagia gitu. Dan saya percaya itu kayak gitu tuh ningkatin imun kita sebetulnya. Karena saya merasa orang sakit itu faktor psikis lebih banyak gitu, lebih besar dibanding dengan penyakit dia sendiri. Saya sih merasakan itu, maka saya belajar banyak untuk menata diri saya untuk bahagia dengan cara saya. Saya dulu malah lucu. Saya selalu menawarkan sama anak-anak muda yang hamil. Saya bilang kalau kamu pengen ditemenin, saya mau. Kabarin saya akan temenin. Gitu. Cuman masa pandemi ini kan tidak boleh. Bahkan anak perempuan saya melahirkan, saya harus nunggu di bawah. Yang di atas cuma 1 orang yang boleh suaminya. Ya udah. Demi kebaikan semua, Terima. Terima kasih. Seperti itu. Nah, thank you Ida, kamu sudah berbagi tentang kebaikan. Nah Ida, sekarang kita bicara yang lain ya. Kamu biasa hidup di Jakarta.
dengan begitu banyak dikelilingi teman-teman yang sangat menyenangkan dengan kamu, yang sehati, selevel, seroh lah, ya. Tiba-tiba kamu harus pindah Bali, yang tidak punya siapa-siapa, yang harus mungkin kontrak rumah, pindah. Bagaimana kamu punya keberanian memutuskan, iya saya pindah ke Bali? Waktu itu kan bawa 3 anak ya? Masalahnya mereka udah di sini semua. Oh. Cuma 1 yang di Jakarta, 2 udah di sini. Kebetulan papahnya ditugaskan di sini juga. Oh. Jadi memang waktu itu kami sekeluarga itu hidupnya terpisah-pisah. Semua ngekos, suami ngekos, anak 2 di Bali ngekos. Di Jakarta anak saya juga ngekos di Gading Serpong. Saya sendirian tinggal di Lipo Cikarang. Oh. Jadi menurut saya ini keluarga nggak karuan ini kayak gini. Jangan sampai lama-lama kayak gini. Dan jadi keluar dapurnya pun 5 gitu. Wah, kata saya nggak bener ini. Jadi saya sekuat tenaga usaha gimana caranya untuk bisa berkumpul kembali gitu. Dan kebetulan saat itu Gaby juga mau wisuda. Jadi dia bilang, "Mama, kalau bisa kita udah kumpul dong pada saat Gaby wisuda." Tapi puji Tuhan 1 minggu sebelum Gaby wisuda kita udah bisa ada rumah walaupun masih sewa saat itu. Masih sewa. Ya, jadi saya ambil keputusan pindah rumah. Ya udah saya pikir teman saya pasti dapat lagi gitu loh. Karena saya dimanapun berada saya gampang berteman, jadi saya pikir biar teman saya malah tambah banyak, di setiap kota saya punya teman. Dan puji Tuhannya waktu itu saya kan aktif di medsos di Facebook. Saya kenal seorang Cimika itu, karena dia jual kasula-kasula, saya senang dengan kasula dia. Terus saya ada tanya-tanya soal kasula. Terus akhirnya kita tukeran nomor WA, janjian ketemu. Nah dari situ dia mengajak saya untuk ikut di komunitas. Yang saya tahu komunitas itu katanya komunitas The Havers ya. Jadi saya merinding. Saya bilang, "Ci, bukan ini tempatnya." Enggak kok, GP ini kamu ikut aja retretnya. Berapa harganya? Oh segini ya udah saya masih bisa lah kalau segitu. Saya akhirnya ikut retret itu. Nah dari situ saya dengan mudahnya membaur ke mereka. Akhirnya saya dirangkul, diajak, "Yuk kamu ikut di komunitas ini. Seberapapun kontribusi kamu saya masuk kamu ya." Ya udah, saya pikir ya udah, memang kita hidup harus membantu orang juga, selain tenaga ya kita punya rezeki sedikit ya, sisihkanlah untuk itu. Akhirnya saya menyisihkanlah sedikit untuk bisa ikut di komunitas itu. Ya ternyata saya bertumbuh. Saya senang, apalagi yang namanya bakso keluar pulau. Wah, saya happy banget. Memang saya itu pekerja untuk hal-hal kayak gitu, saya suka sekali. Dan saya kalau udah kerja, saya lupa waktu, lupa makan. Seharian pun ayo saya lakonin gitu. Saya nggak pernah ngeluh capek, nggak ngeluh panas, nggak peduli. Itu sih, Ci. Jadi sekarang temannya banyak sekali. Iya, sama teman saya bingung, katanya, "Dak, kamu baru di Bali sekian tahun kok teman kamu udah kayak satu Bali sih, Dak," kata dia. Katanya enggak, ya kebetulan aja, puji Tuhan itu karunia Tuhan. Saya benar-benar saya juga di luar penalaran pikiran saya gitu loh. Saya bisa bergaul dengan orang-orang cantik-cantik, orang yang wah kaya big boss gitu loh. Aduh, saya juga benar-benar itu karunia Tuhan sih, Ci. Menurut saya anugerah Tuhan luar biasa. Saya juga siapa sih saya ini, ibaratnya saya tuh orang benar-benar nggak ada kemampuan secara ekonomi ya. Saya nggak diperhitungkan lah gitu. Sama sekali nggak kelihatan tapi bener, itu yang namanya setitik mungkin. Itu sih, Ci, saya juga bersyukur. Nggak, maksud saya nggak kelihatan itu kamu nggak kelihatan kalau kamu nggak punya gitu. Kelihatan kamu sekelas dengan mereka gitu. Ya puji Tuhan bisa menyesuaikan dengan mereka, tapi bukan berarti saya
sama dengan mereka, enggak sih. Saya cuma ya itulah, saya punya kemampuan untuk bisa bergaul dengan siapa aja sih. Saya bahkan ibaratnya dengan security pun saya bisa akrab, dengan supir Grab pun saya bisa akrab dan bisa kayak saudara. Akhirnya mereka jadiin nama saya, jadiin sopir pribadi, maksudnya untuk kalau ada teman minta bantuan saya tinggal panggil dia, ada teman dari itu saya tinggal, jadi udah seperti saudara malah. Dari supir Grab, dari pertama ngantar saya kemana dan jadi nomor HP kita kan ada gitu kontaknya, udah saya pikir ini orang baik, ya udah jadi baik sampai sekarang. Ada beberapa supir Grab yang baik, sering saya sewa untuk teman-teman atau siapa. Saya jadi inget dah, dulu orang-orang kalau bilang kalau kepengen cari rumahnya Bu Linda, kalau kepengen tahu Bu Linda itu siapa, tanya ada sama satpam, sama bagian cleaning service, pasti tahu Bu Linda. Betul. Karena kita harus begitu, karena kita deket sama mereka. Betul. Ida mau poster-poster pun di gereja sama. baik. Ida punya makanan masak nih ya banyak, Ida telepon, datangnya ke rumah, saya siapin kamu makanan buat teman-teman kamu juga. Man, saya lagi bikin kue, datangnya ke rumah. Gitu. Saya Kamu hebat, keren kamu. Ida, ngobrol yang terakhir nih. Iya. Bagaimana kamu mendidik anak? Apakah kamu menurunkan kebaikan hatimu kepada mereka atau apa? Karena saya lihat anakmu tiga-tiga sudah mandiri dengan umur yang sangat muda. Itu bagaimana kamu mendidik mereka? Memang sih saya mendidik anak lumayan keras. Zamannya mereka sekolah, kalau mereka sakit dan dia tidak mau sekolah, misalkan mah sakit badannya anget, nggak sekolah ya mah, nggak bisa. Selama kamu masih bisa jalan, pergi, mama antar. Kalau nanti di tengah jam sekolah kamu tidak kuat, kamu pingsan, kamu apa, baru kamu pulang, telepon mama, gurunya panggil mama. Selama kamu masih bisa sekolah, nggak boleh. Makanya anak saya tuh hampir dikatakan tidak pernah ada alfa di rapot, tidak pernah. Seandainya ada pun sakit, izin aja rasanya sih tidak pernah. Full 1 tahun, satu waktu kurang waktu sekolah itu benar-benar saya minimal sekali untuk bisa mereka bisa nggak sekolah itu bisa gitu. Bagaimana kamu mengajarkan Tuhan kepada mereka? Oh, mereka dari kecil saya sekolah minggu kan. Udah sekolah minggu, mereka dari kecil juga masuk putra altar dan putri sakristi. Itu memang kita harus yang bimbing, kita harus yang mengantar mereka, mendampingi mereka, kita jemput lagi. Memang kita harus yang berperan aktif juga untuk mereka bisa aktif di paroki, di gereja gitu. Dan itu menurut saya cukup membantu anak-anak, jadi mereka tahu arti kebaikan. Dan di samping itu mereka juga melihat contoh dari saya kali ya untuk kalau berbuat baik. Sampai saat ini saya melihat buah-buah itu kepada anak-anak saya. Mereka sangat empati sekali kepada orang lain. Bahkan ibaratnya duit yang segitu-gitunya di dompet 50.000 dia bisa kasih ke orang semua. Dan saya juga kadang akhirnya saya melihat, wah anak-anak saya kayak begini, ini karena saya kali, gitu. Mereka bisa nolong orang, bisa nggak pulang gitu. Makanya saya juga kaget, ini anak kayak saya, kemana kamu jam 5 belum ada di kamar? Mah ini kan jatuh, mah kok temenin. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya juga harus pikir, aduh ini mah gue banget dalam hati gitu ya, tapi ya udah kan kita tahu dia itu. Terus pernah juga anak saya, mama bisa nggak temen Koko sudah 3 bulan tidak bisa bayar sekolah, cuma 750.000 kok mah. Koko bisa bantu 150.000 aja, uang Koko masih ada, Koko kasih, jadi masih kurang 600. Kasihan mah, ini mau ujian, dia nggak bisa ikut ujian. Papanya security tapi di PHK. Zaman dulu kan kita masih ada BBM, jadi saya pasanglah di status bahwa
kasihan butuh uang, butuh ini untuk begini, temennya anak. Dalam sekejap anak teman saya, dah siapa itu gini, dah gue bantu 300, dah siapa itu ini gini, gue bantu dah, kurang berapa, kurang 200 karena 100-nya saya bantu, jadi 600 langsung dapat saya kirimkan. Pada saat itu juga ditolong anak itu, jadi bisa ujian. Jadi ya sering lah, entah itu Gaby, entah itu Stephen, entah itu Martin, dengan kisah-kisah kebaikan mereka yang mereka sharing sama mamahnya. Mah tadi begini, mah tadi begitu, good. Mama bilang bagus, kamu harus begitu. Saya ikut bangga Ida, dengan kesederhanaanmu kamu bisa masuk bergaul dari kalangan yang paling atas sampai kalangan yang paling bawah, dan kamu seakan-akan jadi jembatan kebaikan. Terima kasih Cici. Ya itu karena memang teman saya, di belakang saya ada teman-teman baik. Nah, ada donatur gereja. Saya juga bisa membantu membeli kasula banyak, saya kirim keluar pulau untuk para pastor di pedalaman sana. Puji Tuhan, di luar kemampuan saya sebetulnya. Saya juga bisa mengumpulkan orang yang bibirnya sumbing, yang anak bibirnya sumbing di Nias. Saya bisa mengumpulkan sampai hampir 40 juta. Gitu kan, saya kirim ke sana. Walaupun entah itu anak baik atau tidak sampai itu enggak, tapi saya nggak tahu karena kemampuan saya cuma bisa bantu sekian, ya sudah. Saya situ. Dan banyak lagi yang di luar nalar. Tiba-tiba ada orang inbox saya prater, saya tinggal di Kalimantan, ibu saya sakit, tidak bisa membayar rumah sakit, nembus rumah sakit 13.500.000, tapi kami ada duit cuma ada 10 juta apa 11 juta gitu. Terus ibu bisa bantu saya. Kata saya, prater tahu dari mana? Saya waktu itu ketemu suster di pesawat, saya ada dikasih tahu nama ibu gitu. Oh gitu. Tapi saya tahu bahwa frater ini benar-benar frater dari mana. Saya kan juga nggak bisa sembarangan. Saya kan harus bertanggung jawab dengan uang yang saya bantu ini. Kan uang dari orang lain, kata saya gitu. Terus ibu gitu ya. Dengan saya meminta seperti ini ke ibu, ini saya sudah merendahkan diri saya serendah-rendahnya. Kalau mas ibu tidak percaya, ya itu memang hak ibu. Oh oke, frater, saya percaya. Jadi frater kurang berapa? Kurang 2,5 juta ibu. Nomor rekeningnya kalau ke nomor berapa? Dia kasih nomornya. Nomor BRI apa nomor apa? Gitu. Sebentar ya frater, semoga saya bisa membantu. Saya langsung broadcast ke teman saya, kurang lebih 5 orang. Ya, tiba-tiba langsung ada yang balas, dah gue bantu 250. Terus saya cerita sama satu teman saya di luar yang 5 ini, aduh udah deh nggak usah kumpulin uang, saya bantu aja semua. Jangan, kata saya udah dapat 250, jadi tinggal sisanya aja, berarti 2.250. Terus udah, akhirnya orang itu kasih semua. Jadi saya kasih ke si frater itu dalam waktu tidak ada setengah jam kali saya bisa bantu si frater. Saya kirim ke si frater, terus dia telepon, dia nangis terbata-bata. Terus kata saya, frater doain aja orang-orang yang baik ini, kata saya. Tuhan tahu, Tuhan, frater nggak usah sebutin nama juga, Tuhan tahu. Terus tiba-tiba kira-kira 2 minggu sesudah itu, pastor teman saya, kita akrab sekali udah seperti keluarga, dia telepon saya, Ida, ada mantan frater gue gak minta bantuan, mamanya sakit? Ada. Iya, dia minta bantuan gue Romo udah punya apa, katanya gitu. Gue pada duit 400.000 ya gue kasih 400.000, katanya gitu. Kata gue bilang tuh minta sama Bu Ida, cari di Facebook. Kata saya, Romo lain kali kalau kayak gitu Romo telepon dulu dong sama
saya loh. Nanti ada si ini mau minta bantuan, kamu bantu ya. Jangan ini saya bertanya-tanya kan, saya juga nggak enak ke dia, ada kesan saya nggak percaya gitu kan. Nggak apa-apa lah, gue yakin lu bisa bantu lah. Dia ketawa gitu-gitu. Akhirnya ya puji Tuhan saya bantu. Ya itulah, begitulah. Luar biasa. Saya sedikit, kalau itu talenta saya sedikit yang bagian begitu. Tapi ya sudah disyukurin. Iya, syukurin semua aja, orang punya. Semua orang punya nilai, punya ya. Betul. Ya, thank you ya Ida mau datang ke podcast saya. Kalau misalnya lain kali saya undang untuk cerita yang lain, boleh ya Ida? Boleh, selama bisa, selama ada, maksudnya ada waktu, ada itu saya pasti mau sih, apapun mau saya. Kan masih banyak hal tentang kesulitan hidup, tantangan hidup, masih banyak sekali hal. Perjuangan berat sih. Ya, oke. Penuh air mata. Thank you. Iya. Kita akhirin. Teman-teman, thank you ya sudah gabung bersama kami di podcast saya Linda Wahyudi. Semoga cerita kami hari ini benar-benar bisa menginspirasi bahwa kalau berbuat baik nggak usah banyak dipikir, nggak usah ditunda-tunda, lakukan saja. Gitu ya Ida ya. Oke, thank you. Dadah.